kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran sabda-Mu. Kami mohon kiranya Yesus Kristus Sang Sumber Terang menerangi setiap pikiran, batin hati kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman-Mu, dan terlebih lagi kami dapat melakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada setiap kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-45, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu tema atau satu judul, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang pertama, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada semua orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu. Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca. Dikatakan berbahagia bagi setiap kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih ketika kita dapat memahami serta melakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi menceritakan seorang tokoh besar, seorang penguasa yang ada di Mesir sedang memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Siapa dia? Dia adalah Yusuf, orang yang pernah dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir pada waktu itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melihat teks-teks yang baru saja kita baca ini, kita tentu berpikir bahwa Yusuf adalah seorang pejabat besar, seorang perdana menteri, seorang penguasa yang hebat, seorang penguasa yang memiliki segala hal, seorang penguasa yang mampu dan dapat melakukan apapun. Tetapi mari kita akan melihat bersama-sama, sebelum Yusuf berhasil menjadi seorang penguasa di Mesir, apa yang dia alami. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf pernah mengalami masa-masa sukar yang sangat hebat dalam kehidupannya. Kesukaran yang pertama, Bapak Ibu, dia dibenci oleh saudara-saudaranya.
Bahkan kebencian saudara-saudaranya itu sampai akhirnya menjual Yusuf ke tangan para saudagar-saudagar yang kemudian dibawa ke Mesir. Hal itu bisa Bapak Ibu lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-37. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf mengalami hal yang tidak enak, hal yang pahit dalam sebuah keluarga. Dia memiliki 10 saudara laki-laki, karena pada waktu itu adiknya Benyamin belum lahir, sehingga Yusuf termasuk salah satu dari 11 saudara dari anak-anak Yakub. Yusuf paling dibenci dalam keluarga, sampai pada saat tertentu puncak dari kebencian itu mereka berikhtiar untuk membunuh Yusuf. Tetapi seorang kakak Yusuf yang bernama Ruben, dia berkata, jangan kita membunuh dia, karena dia adalah adik kita, saudara kandung kita. Biarlah mari kita akan jual dan menjualnya ke Mesir. Dan akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Kesukaran yang kedua, ketika Yusuf sampai ke Mesir, Yusuf tidak langsung mendapatkan satu pekerjaan yang enak, karena posisi dia pada waktu itu bukan seorang yang datang mencari pekerjaan, tetapi dia adalah tawanan yang budak, yang ditawan oleh saudagar, kemudian dijual di Mesir sebagai seorang budak di sebuah keluarga, yaitu keluarga Potifar. Dalam keluarga itu Yusuf tidak diperlakukan istimewa karena Yusuf adalah seorang budak. Tetapi Yusuf, dikatakan firman Tuhan, melakukan hal yang terbaik dalam keluarga itu, sehingga Tuhan menyertai dia dan keluarga itu memperhatikan Yusuf. Hal yang ketiga, dia dipenjara walaupun ia tidak bersalah atau tidak berdosa. Yusuf difitnah di rumah Potifar oleh istri sang Potifar yang jatuh cinta dengan Yusuf. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, penderitaan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan Yusuf seolah-olah tidak akan membuahkan hasil yang manis. Yusuf dibenci saudaranya, dijual ke Mesir, dijadikan budak, kemudian masuk dalam penjara. Bapak Ibu tahu berapa lama Yusuf di penjara? Kurang lebih 2 tahun Yusuf mendekam di penjara di Mesir. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sesuatu yang luar biasa yang saya dapat pelajari dari Yusuf. Ketika Yusuf terus-menerus mengalami pengalaman pahit, namun kehidupan Yusuf tidak menjadi rusak. Yusuf tidak pernah menjadi hancur, tetapi sebaliknya Yusuf bertumbuh menjadi pribadi yang manis sikapnya. Ketika ia bertemu dengan saudara-saudaranya yang membencinya, bahkan yang telah menjualnya, Bapak Ibu, Yusuf tidak berpikir sedikit pun untuk balas dendam, tetapi Yusuf mengampuni mereka. Ini yang sangat luar biasa sekali dari Yusuf. Karena pribadi Yusuf yang baik, berhikmat, dan disertai Tuhan, Yusuf berhasil menjadi penguasa di Mesir, dari seorang budak menjadi penguasa. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi kunci keberhasilan Yusuf dalam menghadapi masa-masa sukar? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua masyarakat yang ada di Indonesia, kita menghadapi masa-masa sukar akibat mewabahnya COVID-19. Mungkin Bapak Ibu dan saya tidak diizinkan Tuhan mengalami kematian, atau keluarga kita mungkin belum mengalami kematian, tetapi setidaknya kita juga mendapatkan dampak yang signifikan, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik. Hari-hari ini ada banyak orang-orang masyarakat Indonesia yang susah mendapatkan makanan karena mereka sudah tidak punya pekerjaan, mereka sudah tidak punya penghasilan, dan mereka tetap memiliki kebutuhan untuk menghidupi kebutuhan keluarga.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, masa-masa sulit ini tentu dapat menimbulkan hal-hal yang positif maupun yang negatif. Tetapi Yusuf dapat melewati masa-masa sulit dengan luar biasa, sehingga di tengah-tengah masa sulit Yusuf menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkenan di depan Tuhan. Bahkan Yusuf menjadi orang yang terus dibuat berhasil oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Kira-kira apa yang menjadi kunci keberhasilan Yusuf? Yang pertama, Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23 menceritakan Yusuf hidup berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Tidak melakukan dosa Yusuf, meski dia dirayu oleh istri Potifar. Coba bayangkan Bapak Ibu, istri Potifar seorang pejabat, pengawal, kepala pengawal istana Firaun. Gak mungkin kan istrinya biasa-biasa saja, tetapi istrinya pasti sangat cantik. Tetapi Yusuf seorang muda yang jomblo, dirayu, dia tidak pernah tertarik dan tidak pernah tergoda oleh rayuan istri Potifar. Mengapa? Karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Yusuf tidak mau berbuat dosa. Yusuf tidak mau melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Akibatnya, dalam segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf, Tuhan buat berhasil. Yusuf tidak berdosa. Yusuf hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita melihat Kejadian pasal 45 ayat 5 dan ke-9 yang telah kita baca tadi, Yusuf memandang pengalaman pahit yang dialaminya secara positif. Atau yang sering kita dengar, kita berpikir positif, Bapak Ibu. Berpikir positif membuat kita mampu melihat rencana Tuhan meski dalam keadaan dan kondisi yang tidak baik. Berpikir positif membuat kita produktif, kata teman-teman saya. Mari kita maknai pengalaman hidup ini secara positif. Ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, Yusuf tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah mengatakan, kamu yang jual aku ke Mesir, kamu yang membuat aku sengsara. Tetapi ayat yang ke-5 dan 9, bukan kamu yang menyuruh aku ke Mesir. Coba perhatikan kata menyuruh. Seharusnya dia bisa bilang, bukan kamu yang menjual aku ke Mesir. Tetapi dia menggunakan kata, bukan kamu yang menyuruh aku ke Mesir, tetapi Allah yang menyuruh aku. Bukan kamu yang menjual aku, artinya begitu. Bukan kamu yang mengirim aku ke Mesir, tetapi Allah punya tujuan supaya ketika aku di Mesir, aku menjadi penguasa, Allah akan menjamin kehidupan keluarga kamu dan keturunanmu di tahun-tahun berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita belajar dari Yusuf. Biarlah setiap kita dapat menjadi semakin kuat di tengah-tengah kesukaran yang kita alami. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan takut, jangan bimbang, terus percaya kepada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Mari, yang pertama saya mengajak kita terus bertumbuh dalam kesukaran. Pererat hubungan dengan Tuhan sehingga hidup kita dijauhkan dari dosa. Yang kedua, saya mengajak kita semua terus berpikir positif, karena dengan berpikir positif kita dapat melihat rencana terbaik yang telah Allah sediakan bagi kita. Tuhan Yesus kiranya menolong, memberkati. Amin. Mari kita doa.
Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat mengerti isi kebenaran firman-Mu. Tolong kami, pimpin sertai kami dalam kami menghadapi kesukaran-kesukaran dalam kehidupan kami. Kami percaya tangan kasih Tuhan terus menuntun kami. Mata Tuhan tidak pernah terlelap untuk melihat setiap kami. Bahkan telinga daripada Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan setiap kami. Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Engkau terus menyertai setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi ketika kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami yang saat ini ada dalam kesukaran. Tuhan kiranya yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.